Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan untuk kita masih ada sampai hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita akan memulaikan ibadah kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami sebagai tanda syukur kami yang terdalam kepada Tuhan. Karena kami sadari kalau kami ada sehat, kuat, bergerak, bernafas sampai hari ini, itu semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan hari ini. Kami masih boleh lagi beribadah. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati firman-Mu. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan ibadah online ini, yang bersama-sama mau beribadah. Kiranya fokus kami hanya tertuju kepada Yesus, di mana Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Dan kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini akan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami akan buka ibadah pada pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Apapun yang kita alami, biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita, dan kita yakin bahwa Tuhan merancangkan hal yang indah, masa depan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, dan apapun yang kita alami, kita yakin hidup kita di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yang kita punya adalah hati sebagai hamba,
dan komitmen kita. Biarlah kita mau taat dan setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh Bapa, kami tahu Tuhan, ketika kami kembali kepadamu, ketika tiba waktunya kami harus menghadap Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membawa harta kekayaan kami, tapi yang kami bawa adalah hati kami, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada semua perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, inilah hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan sebagai penyembahan, sebagai korban pujian yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh
setia. Buatlah kami tetap teguh, buatlah kami tetap bertahan. Haleluya. Puji Tuhan, kami menyembah Kau Allahku, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Semua perbuatan-Mu baik Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada rencana-Mu yang salah, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Hidup kami di dalam tangan-Mu, kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami tetap terus kami agungkan, tetap terus kami naikkan. Pujian kami tidak akan pernah terhentikan, karena kasih setia Tuhan juga tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Pagi hari ini kami menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah apa kehendak Tuhan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan adalah kehendak Tuhan yang harus kami taati, yang harus kami dengar, yang harus kami lakukan dengan taat dan setia. Urapi dan berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Patut kita memuji Tuhan karena kebaikannya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, ada kesukaran, ada penderitaan, ada masalah, mungkin juga ada duka cita, tapi bersyukur selalu kepada Tuhan karena bersyukur itu baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Masalah Terbesar yang Diselesaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua hidup di dunia ini bukan tanpa masalah. Ada masalah demi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan ada satu masalah terbesar yang tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, tidak dapat kita atasi dengan kemampuan atau kehebatan kita, tapi hanya bisa kita atasi dengan pertolongan Tuhan. Dan itu yang akan kita pelajari bersama dan akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nats Alkitab kita terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 kita akan baca bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut World Population Review tahun 2023,
Setiap harinya di seluruh dunia ada sekitar 166.324 orang yang meninggal. Dan angka ini setara dengan 6.930 orang yang meninggal setiap jam. Atau kalau dalam hitungan detik, ada sekitar 2 orang yang meninggal di seluruh dunia per detiknya. Ini mengandung arti bahwa setiap orang sebenarnya berada dalam sebuah antrian yang panjang, antrian untuk menuju kematian. Dan kita juga, saudara dan saya, termasuk dalam antrian itu. Selama berada dalam antrian, bagaimana keadaan emosional kita? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita menghadapinya dengan ketakutan atau dengan keberanian karena iman dan pengharapan pada Tuhan? Pada kenyataannya, kematian merupakan salah satu ketakutan terbesar yang dihadapi oleh banyak orang. Ketakutan itu berkaitan dengan proses kematian dan juga apa yang akan dialami setelah kematian. Ada banyak orang yang takut karena adanya bayangan hukuman yang akan dialami di dalam neraka. Ada orang yang takut pada kematian karena merasa khawatir dengan proses yang menyakitkan, yang dipikirkan atau terimajinasi dalam pikirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun juga kita sebagai orang-orang yang beriman, kita perlu memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi apa yang menjadi masalah terbesar seluruh umat manusia ini. Kita perlu menghadapinya dengan mendasari pada janji firman Tuhan. Kembali kita baca dalam Injil Yohanes 11 ayat 25-27 ini. Di situ dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Konteks ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi ketika saudara dari Marta dan Maria yang bernama Lazarus meninggal dunia. Dan ketika itu Lazarus sudah dikubur selama 4 hari di dalam sebuah gua yang digunakan atau difungsikan sebagai kuburan. Tuhan Yesus diminta untuk datang tapi terlambat selama 4 hari. Lazarus pun sudah di dalam kubur selama 4 hari itu, dan tentunya keadaan tubuhnya sudah membusuk. Marta dan Maria sangat bersedih, dan ketika Tuhan Yesus tiba di situ, Marta terlibat dalam sebuah percakapan dengan Tuhan Yesus. Dan disinilah Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pernyataan ini, saudara, bukan pernyataan biasa, tapi sebuah pernyataan yang mempunyai konsekuensi besar terhadap eksistensi kita manusia, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Pernyataan Tuhan Yesus bukanlah sebuah pernyataan main-main, tapi pernyataannya adalah sebuah pernyataan yang penuh kuasa. Tuhan menunjukkan bahwa Dia memang adalah kebangkitan dan hidup. Apa tindakan Tuhan Yesus dan juga apa yang dialami oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia memang adalah kebangkitan dan hidup. Dalam peristiwa kematian Lazarus ini, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan yang sudah membusuk selama 4 hari. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia, kecuali oleh Allah saja. Dan pribadi Yesus adalah pribadi Allah yang dapat membangkitkan dan memberikan hidup kepada setiap orang. Ada setidaknya 3 hal yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mengatasi masalah kematian kita. Kembali kita baca di ayat yang ke-25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari seluruh tokoh-tokoh dalam berbagai agama, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Tak seorang pun yang pernah menyatakan hal ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan statement atau pernyataan Tuhan Yesus bukan sebuah pernyataan yang omong kosong, bukan pernyataan yang sia-sia tanpa bukti, tapi pernyataannya dibuktikan dengan suatu tindakan yang nyata. Lazarus dibangkitkan, anak muda di Nain dibangkitkan, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga dan memerintah, berdaulat atas semuanya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus adalah sumber hidup kita sebagai manusia. Dia bukanlah agen, bukan seorang makelar, bukan seorang calo dari kehidupan, tapi Dia sendiri adalah kehidupan itu yang menghidupkan semua orang. Kemampuan Tuhan Yesus untuk memberi kehidupan dan memberikan kebangkitan berasal dari kuasa-Nya sendiri, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan segalanya. Dan karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ini menjadi solusi buat saudara dan saya. Kita punya solusi di dalam Tuhan Yesus. Solusi atas masalah kematian kita. Secara jasmani kita akan mati, tapi Tuhan memberikan kepada kita jaminan kebangkitan tubuh fisik dalam tubuh kemuliaan pada akhir zaman. Hal yang kedua, saudara, Tuhan Yesus memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Kita baca di ayat 26, di situ Tuhan katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya dalam ayat ini berbicara tentang kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Kalau seandainya kita diberikan kata-kata janji dengan sebuah jaminan, tapi orang yang memberikan jaminan itu ternyata meninggal dan tidak ada lagi, maka itu bukanlah sebuah jaminan yang pasti. Tapi di sini saudara, kita punya jaminan yang pasti, karena Tuhan Yesus tidak mati, tapi Dia hidup dan berdaulat, memerintah atas semua semesta ini. Kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan hidup secara kekal di sorga yang indah bersama dengan Bapa. Karena itu saudara, jangan kita takut. Menghadapi kematian, ada jaminan hidup kekal yang tersedia buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Hal yang ketiga saudara, di sini Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya, mengundang kita untuk percaya kepadanya. Di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Dan Marta menjawab, "Ya, aku percaya Tuhan." Respon kita terhadap undangan Tuhan Yesus hendaklah sebuah respon positif, bukan respon negatif. Kita hendaknya berkata ya terhadap undangan dari Tuhan. Tuhan masih bertanya kepada saudara, khususnya bagi saudara yang belum percaya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Bahwa di dalam Dia tidak akan ada lagi orang yang mati, melainkan hidup selama-lamanya? Percayakah engkau akan hal ini? Kalau ada di antara kita yang masih saja belum percaya, maka undangan itu masih terbuka buat saudara. Tuhan masih menunggu. Tuhan masih menantikan dengan sabar saudara datang kepadanya, menyatakan iman percaya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita sekarang ini? Dengan kita mengerti bahwa masalah kita yang terbesar telah diatasi oleh Tuhan. Ketika Ia berkorban di atas salib, Ia telah menanggung segala kutuk dosa kita. Ia mengambil posisi untuk menerima ganjaran akibat dosa-dosa kita. Dia menjadi mati
agar kita hidup. Ia turun ke alam maut, tapi ia tidak terus tinggal di dalam sana. Ia menyatakan kuasanya atas maut dan bangkit di hari yang ketiga, serta naik ke sorga, memerintah untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara saat ini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Khususnya bagi saudara yang belum pernah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara. Jangan tunggu nanti, sebab kita tidak tahu sampai berapa umur kita di bumi ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Selagi masih ada waktu, nyatakanlah iman kepada Tuhan Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, memerintah atas segalanya, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan imanku kepadamu. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah karena saudara sudah terima anugerah keselamatan. Tetaplah setia dalam iman, belajarlah firman Tuhan, dan layani Tuhan dalam sepanjang umur hidup saudara. Bagi saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah online pada saat ini, mari jadikan hidup kita sebagai saksi-saksi Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh efektif. Jangan biarkan diri kita menjadi pasif, tapi aktiflah menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, agar keselamatan yang dari Tuhan didengar oleh orang-orang yang belum percaya, dan oleh kasih karunia Tuhan, oleh jamahan kuasa Roh Kudus, mereka boleh terbuka hatinya dan percaya kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur bersukacita karena Tuhan telah mengatasi masalah kami yang terbesar, yaitu masalah kematian. Kami percaya Engkau adalah kebangkitan dan hidup, dan di dalam-Mu ya Tuhan, kami semua akan diberikan kehidupan yang kekal. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun hidup kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak menyia-nyiakan waktu, tapi kami memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup menjadi saksi, berfungsi sebagai terang-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, lewat perkataan dan tindakan kami. Tolong kami kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami selalu dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami bertindak bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua yang sudah mendengar dan menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa membawa setiap rencana kami di sepanjang minggu ini, mulai saat ini sampai besok dan seterusnya. Biarlah Tuhan menolong kami dalam tugas aktivitas pekerjaan, dalam setiap rencana-rencana yang ingin kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong kami, dan rencana Tuhan yang baik itu yang tergenapi, yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mau memberkati kami, menolong, menopang kami, serta melindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, mengurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalirkan kuasa kesembuhan, dan memulihkan tubuh yang sakit, menyegarkan, dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, baik itu keuangan, pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, dan berbagai masalah yang lainnya, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi kami tahu Tuhan mengerti, Tuhan hafal setiap kami, dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar yang ajaib, dan mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami.
Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, terlebih khusus menjelang pemilu tahun depan. Berikan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu. Berikan keamanan dan kedamaian. Curahkan roh-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.